Salam, selamat pagi pendengar setia Renungan Sabda Pagi. Kembali Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Kamis 8 Desember 2022, hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kasih dan setiamu yang tetap masih menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doakan Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari 2 Samuel 12 ayat 22. 2 Samuel 12 ayat 22, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, jawaban doa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersukacita ketika Tuhan mengabulkan permohonan doa kita adalah hal wajar. Namun bagaimana bila Tuhan menjawab tidak terhadap permohonan doa kita? Bagaimana reaksi kita ketika mengetahui bahwa ternyata Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Daud sekalipun sudah diberitahu tentang konsekuensi yang harus ditanggung karena pelanggarannya, yaitu anaknya akan mati, masih terus memohon kepada Tuhan dan berpuasa. Sebagai anak-anaknya, kita berhak meminta segala sesuatu kepada Bapa di surga, seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 jawaban Tuhan untuk setiap permohonan doa kita. Yang pertama ya, yang kedua tunggu, dan yang ketiga tidak. Kita harus berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu tanpa mengenal lelah sampai kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, iya, tidak, atau tunggu. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dapat menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya. Contoh seperti Yesaya 38 ayat 2-3, Hizkia mengalami sakit parah dan hampir mati. Lalu ia berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Yesaya 38 ayat 5. Berbeda dengan kasus yang dialami Daud. Sekalipun ia terus berdoa seperti disertai puasa, memohon belas kasihan Tuhan untuk anaknya agar tetap hidup, tetapi jawaban dari Tuhan adalah tidak. Dan pada hari yang ketujuh anaknya mati di ayat 18. Daud pun bangkit dari pergumulannya karena ia sudah menerima jawaban dari Tuhan, sekalipun jawaban itu tidak seperti yang diharapkannya. Apapun jawaban yang Tuhan berikan, kita harus belajar bisa menerima tanpa rasa kecewa, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Banyak orang Kristen yang ketika doa-doanya dijawab tidak oleh Tuhan langsung marah. Menjadi anak Tuhan tidaklah berarti semua yang kita minta pasti dituruti oleh Tuhan, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab tidak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana di dalam kami berdoa kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di dalam doa-doa kami, Tuhan pasti memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun mungkin hasilnya tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami yakin dan percaya itu adalah hal yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Bapa surga, Tuhan memberkati di kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam setiap kegiatan pekerjaan kami, Tuhan tetap memberikan rezeki bagi kami Bapa. Berikan kesehatan bagi kami Bapa. Mungkin pada saat ini ada yang kurang kesehatannya, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat dan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Ini doakan Bapa, ampunkan segala dosa pelanggan kami ya Tuhan. Sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda Pagi.